tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa aku mau bikin tutorial edit video jeduk-jeduk di aplikasi Alikmotion. Pakai DJ senyumanmu membuatku tersenyum malu. Nah, di sini aku udah tambahin backsoundnya. Kalian bisa download lewat link di deskripsi dan juga detik beatnya. Kalian bisa cek di deskripsi dan kalau ada salah-salah mohon koreksinya, dan langsung aja kita tambahin satu foto. Lalu kalian bisa panjangin sampai detik 06.10. Kalian klik efek dan kalian klik tambahkan efek. Masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang namanya paparan atau exposure gamma. Lalu di exposure-nya kalian kasih keyframe di detik 03.15. Kalian bisa cari. Nah, kalau udah ketemu, kalian kasih keyframe biar menjadi 0,00, dan juga di detik 05.16 kalian kasih keyframe juga biar menjadi 0,00. Setelah itu kalian kasih keyframe di awal ubah jadi 0,50. Masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian kasih juga keyframe di akhir, kalian ubah jadi 0,50. Masuk di pertahanan keyframe, kalian kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Kalau udah, kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek. Masuk di move atau transform, kalian cari efek yang namanya ombang-ambing ataupun oscillate. Klik yang pengatur standar. Nah, di sudutnya kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Ini biar geraknya ke bawah, dan untuk frekuensinya ubah jadi 0,50 Hz. Setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, klik tambahkan efek. Masuk di blur, kalian cari motion blur atau peram gerak, klik yang pengaturan standar. Klik tambahkan efek lagi, masuk di distortion uap, kalian cari efek yang lengkung fraktal, klik yang pengaturan standar. Di magnitude-nya kalian atur jadi 0,010. Kalau udah, kalian masuk di detail, kasih keyframe di awal ubah jadi 2,00. Lalu kalian kasih juga keyframe di akhir ubah jadi 0,10. Setelah itu masuk di lagunarity dan kalian ubah jadi 0,25. Kalau udah, kalian kembali dan kalian klik tambahkan efek. Masuk di blur, kalian cari yang linear strike, klik yang pengaturan standar. Nah, di kekuatannya ini kalian kasih keyframe di awal dan juga di akhir biar jadi 0,15 atau 0,15. Kasih keyframe di detik 03.15 ubah jadi 0,00, dan juga di detik 5.16 ubah jadi 0,00. Masuk di pertengahan keyframe akhir, kalian kasih kurva 2 horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa tambahin satu foto lagi. Kalau udah, kalian bisa panjangin sampai detik 09.07. Lalu kalian potong di detik beat yang pertama di detik 07.01, klik yang awal, gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan yang di akhir 0%. Kalau udah, kalian bisa kembali, klik foto yang belakang dan kalian potong-potong fotonya sesuai detik beat. Kalau udah, kalian balik secara horizontal pada foto potongan yang kedua dan juga potongan yang keempat. Kalau udah, kalian bisa tambahin satu foto lagi. Lalu kalian panjangin sampai detik 12.00. Lalu kalian potong di detik beat yang pertama di detik 09.25, klik yang awal, gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan ini di akhir 0%. Kalau udah, kalian klik yang foto belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu kalau udah, kalian masuk di detik beat yang kedua, kalian atur jadi 1235 px. Selanjutnya kalian bisa atur jadi 1445 px. Nah, kalau udah, selanjutnya kalian atur jadi 1685 px. 1685 px. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa masuk di pertengahan keyframe awal dan kalian kasih kurva 3 horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai. Nah, kalau udah, kalian bisa kembali dan kalian masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal sama di akhir biar jadi 0 derajat. Lalu detik beat yang kedua atur jadi min 5 derajat, selanjutnya atur jadi 5 derajat, dan selanjutnya atur jadi min 5 derajat. Kalau udah, kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva 3 horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik beat sampai selesai.
Kalau udah semuanya, kalian bisa tambahin satu foto lagi. Kalian bisa panjangin sampai detik 14.25. Lalu kalian potong di detik yang pertama. Kalau udah, kalian gandakan satu layar untuk foto yang awal. Kalian klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100%, ini di akhir 0%. Kalau udah, kalian klik foto yang belakang, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal, di akhir, dan juga di titik yang ketiga, biar jadi 1080 px. Lalu kalian masuk di titik yang kedua, atur jadi 1500 px. Lalu kalian masuk di titik yang keempat, atur jadi 1500 px. Nah, kalau udah kayak gini, kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurva 3, horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai. Kalau udah kayak gini, kalian bisa kembali dan kalian langsung aja potong-potong foto yang sudah di-repeat sampai selesai. Nah, setelah itu kalian tambahin satu foto lagi. Kalian panjangin sampai detik 17.19, potong di detik yang pertama, di detik 15.15, klik yang awal, gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100%, ini di akhir 0%. Klik yang foto belakang, klik move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu di titik yang kedua, atur jadi 1235 px. Lalu di titik selanjutnya, atur jadi 1445 px. Di detik yang selanjutnya terjadi 1685 px. Kalau udah, kalian masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai. Kalau udah kayak gini, masuk di bagian kedua, kasih keyframe di awal dan juga di akhir. Lalu di titik yang kedua terjadi min 8%, selanjutnya terjadi 8%, dan selanjutnya kalian atur jadi min 8%. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin semuanya sampai selesai, dan kalian bisa kembali lalu kalian potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah, kalau udah, kalian bisa tambahin satu foto lagi, lalu kalian bacanya sampai akhir video. Setelah itu kalian potong di detik bit yang pertama, kalian gandakan satu layar foto yang pertama, klik yang atas, masuk di blending opacity, kasih keyframe di awal 100% dan di akhir 0%. Setelah itu kalian potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai, dan kalian balik secara horizontal pada potongan yang kedua dan juga potongan yang keempat. Nah, kalau udah gini, kalian bisa masuk di detik 06.10, klik yang atas, masuk di efek, dan kalian klik tambahkan efek, masuk di distorsi ruap, kalian cari efek yang namanya upin ataupun tilas, klik yang pengaturan standar. Mirrornya kalian aktifkan. Nah, untuk potongnya kasih keyframe di awal biarin jadi 1,000, lalu yang di akhir kalian kasih 2,960. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, kalian cari efek yang overlapping ataupun oscillate. Nah, di sudutnya kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi negatif 90,0 derajat. Lalu di akhir kalian kasih keyframe, ubah jadi 90,0 derajat atau kebalikannya yang tadi. Setelah itu kalian masuk di frekuensi, ubah jadi 0,50 Hz. Lalu di magnitude ubah jadi 20. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di move atau transform lagi, kalian cari efek yang ayun ataupun swing, klik yang pengaturan standar. Di frekuensi ubah jadi 1,00 Hz. Lalu di sudut 1 kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi negatif 3,0 derajat. Lalu kalian kasih juga keyframe di akhir, ubah jadi 0,0 derajat. Masuk di sudut 2, kalian kasih keyframe di awal, ubah jadi 3,0 derajat. Kasih juga keyframe di akhir, ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan atau exposure gamma, klik yang pengaturan standar. Di exposure-nya kasih keyframe di akhir biarin jadi 0,00. Lalu yang di awal kalian ubah jadi 2,00. Masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurva ketiga, horizontalnya kasih kurva ketiga, kalian naikin setengah. Lalu kalian kembali, salin efek, tempelin di foto bawahnya. Lalu kalian masuk di upin, hapus keyframe yang di akhir. Kalian tempelin juga di foto selanjutnya kayak gitu, klik yang atas, tempel efek. Lalu yang di bawah kalian tempel efek, masuk di upin, kalian hapus keyframe yang di akhir. Kalau udah kayak gini, kalian klik yang foto bawahnya, kalian klik efek, kalian salin efek.
Lalu kalian tempelin di semua foto yang belum ada efeknya sampai selesai dari awal sampai yang akhir. Ini khusus untuk foto yang belum ada efeknya teman-teman, bukan foto yang udah ada efeknya. Kalau udah semua, kalian masuk di awal video dan kalian klik tanda plus, kalian klik yang kotak, lebarin satu layar. Lalu di sini kalian klik tambahkan efek dan kalian masuk di lainnya, kalian cari yang salin latar belakang atau copy background. Klik yang pengaturan standar dan kalian kembali, klik tambahkan efek lagi, masuk di blur, kalian cari efek yang pertajam ataupun sharpen. Nanti kekuatannya kalian ubah jadi 0,26. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek lagi, masuk di warna dan cahaya, kalian cari efek yang ganti warna. Lalu diganti warnanya, kalian ubah jadi warna hijau dan di warna barunya kalian ubah jadi abu-abu. Lalu kalian masuk di filter, atur jadi 53%. Selanjutnya kalian kembali, lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang paparan atau exposure gamma, klik yang pengaturan standar. Nah, di gamanya ubah jadi 0,630. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di Mator Max or Key dan kalian cari efek yang namanya skema ataupun vignette. Selanjutnya di ukuran kalian ubah jadi 121,8%, di roughness atur jadi 48%. Kalau udah kalian masuk di filter, kalian atur jadi 1,000. Kalau udah kalian gandakan satu layar, klik yang atas, masuk di efek, hapus yang ganti warna sama skema. Di paparan gamanya yang gamma ubah jadi 0,070. Lalu di offsetnya kalian atur jadi 0,15. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali dan kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang warna cerah ataupun hot color, klik yang pengaturan standar. Nah, setelah itu di warnanya ini kalian atur sampai di garis warna biru. Kalau udah kayak gini, kalian bisa langsung aja kembali, kalian klik tambahkan efek, masuk di blur, kalian cari efek yang Gaussian blur, klik yang pengaturan standar. Di kekuatannya kalian ubah jadi 0,555. Kalau udah kalian kembali, klik tambahkan efek, masuk di lainnya, kalian cari efek yang pemetaan ulang channel RGB, klik yang pengaturan standar. Yang R biarin, yang G ubah jadi 0, yang B ubah jadi G. Lalu kalian kembali, kalau udah kalian klik tambahkan efek, masuk di warna dan cahaya, kalian cari yang pergeseran W ataupun W shift. Kembali, masuk di blending dan opacity, klik cerahkan, klik yang linear dot G. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja panjangin kedua persegi panjangnya sampai akhir. Lalu kalian di sini bisa cek-cek dulu kalau mungkin ada yang kurang. Oh ya, di sini kalian klik foto yang awal dan kalian tambahin efek di distorsi urup, kalian cari efek yang upin ataupun tilas. Lalu kalian klik yang mengatur standar, mirrornya kalian aktifkan. Kita cek dulu. Kalian klik foto yang pertama lagi, kalian naikin efek yang upin di paling atas. Nah, kalau udah kayak gini, kalian bisa cek-cek dulu. Kalau memang udah sesuai, kalian bisa langsung aja ekspor videonya. Nah, oke teman-teman, jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Terima kasih sudah nonton video aku dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.